Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Apri Joni, ahli hipnoterapi dari Bengkulu. Kembali saya membicarakan pengalaman saya dengan Anda. Semoga bermanfaat pengalaman ini. Tadi malam saya menangani anak bermasalah. Anaknya berumur 10 tahun. Jadi dari orang tuanya disampaikan ke saya ada 3 masalah yang perlu segera ditangani. Pertama adalah anaknya suka main game. Yang kedua, anaknya suka bawa motor kebut-kebutan. Yang ketiga, anaknya berperilaku kasar sama orang tua. Jadi kalau saya kelompokkan ini masalah tuh ada 2 itu. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu hampir sama itu. Itu anaknya main game dengan suka kebut-kebutan. Karena masalah yang ini sebenarnya masalah utamanya berasal dari orang tua. Anaknya kan suka main game kan perlu HP. Anak suka kebut-kebutan kan perlu motor. Ya, orang tuanya kan membelikannya. Jadi kesalahan adalah orang tuanya. Kenapa dibelikan? Kenapa dibelikan HP? Kenapa dibelikan paket? Kenapa dibelikan motor? Ingat, anaknya umur 10 tahun loh, perempuan lagi. Ini kenapa orang tuanya tidak mau menahan diri atau tidak bisa membatasinya, melarangnya. Jadi pasti alasan orang tuanya karena anaknya tidak bisa, dia mampu melawannya. Artinya anaknya itu menggunakan berbagai alasan. Istilah saya itu menggunakan senjata. Anak itu memaksakan keinginan dengan senjata. Senjata inilah yang kadang-kadang orang tua sering kalah. Orang tua sering jadi pecundang di sini, jadi korban atas perilaku anak. Misalnya begini, anak ada keinginan seperti tadi, keinginannya beli motor. Pastilah orang tuanya tuh sering dipaksa supaya beli motor dengan berbagai macam cara. Orang tuanya memang cerita, dengan cara ngamuk, orang tuanya mampu bertahan. Dengan cara tidak sekolah, orang tuanya masih mampu bertahan. Ada kata-kata terakhir katanya yang sulit dia untuk menahannya. Ditulis di dinding kamar anak itu, biarlah aku mati saja. Langsung luluh orang tuanya. Kenapa? Anaknya tahu dia mendapatkan anak ini, kebetulan anaknya perempuan satu-satunya ini, itu sangat sulit. Jadi sudah 10 tahun menikah baru dapatkan anak. Jadi anak ini betul-betul anak kesayangan. Jadi orang tua tidak mampu, pasti apapun keinginan anak dipenuhinya. Inilah kesalahan orang tua yang pada umumnya. Saya suka dengan pepatah Minang ini. Ini harus bisa kita pedoman ini. Ada kata-kata pepatah Minang itu, sayang ke anak dipatangi, sayang ke bini ditinggalkan. Ini kata-katanya bagus sekali kita gunakan. Artinya apa? Ketika kita tahu bahwa keinginan anak itu tidak menguntungkan atau membahayakan dirinya, tidak perlu diikuti, biarkan dia menangis. Itu tanda kita sayang padanya. Dia kan belum butuh motor, kan masih bisa diantar. Motor itu umur 17 tahun loh, umur 10 tahun udah kasih motor. Ya kita biarkan dia menangis, biarkan dia itu berbagai cara. Kita harus kuat untuk tidak membelikannya. Kita harus jadi raja tega kita di sini. Selama kita kalah, kita akan terus jadi pecundang, jadi korban atas perilaku buruk anak. Dan ini tidak akan pernah selesai. Ingat, sampai tua anak anak bermasalah loh kalau Anda tidak punya kekuatan untuk melawan dari senjata anak. Senjata anak itu bermacam-macam, itu modus semua itu, bohong semua itu. Senjata itu hanya untuk memenuhi keinginan. Ada anak yang kabur dari rumah, ada yang tidak mau sekolah, ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang katanya ada kesurupan, kayak ada kesetanan, ada juga yang mengganggu adiknya. Malah ada juga yang narkoba, bermacam-macam. Dan itu senjata semuanya. Dan orang tua tidak boleh kalah. Dan Anda harus menang dari sini. Kalau Anda jadi pecundang. Dan anak Anda tetap bermasalah. Masalah nggak pernah selesai. Jadi orang tua harus kuat untuk tidak mengikuti kemauan anak. Demi masa depan anak. Demi kebaikan anak. Itu yang kata-kata tadi, sayang ke anak dibiarkan dia menangis. Itu tanda Anda sayang kepadanya. Tapi kalau Anda ikuti semua keinginannya dengan senjata-senjata yang dia gunakan kepada Anda tetap jadi korban. Sampai tua Anda jadi korban oleh anak. Ya.
Yang kedua itu masalahnya itu anak yang berperilaku kasar, berperilaku ya kata-katanya kasar dan juga sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan pada orang tua. Ini saya amati masalah sebelumnya adalah si ibunya, kebetulan yang kasar pada ibu nih. Ibu ini sudah pernah bercerai pada bapaknya. Jadi bapaknya sekarang tinggal dengan bapak tiri. Jadi masalah yang utama kemarin itu adalah si anak ketika bercerai kecil, waktu 5 bulan mereka tuh bercerai. Dari kecil sudah ditanamkan hal-hal yang buruk pada orang tua, pada bapaknya. Termasuk nenek. Nenek ikut-ikutkan kalau saya perhatikan. Jadi anak berapa tahun tinggal dengan nenek. Dan si nenek juga ikut-ikutan memperburuk keadaan. Jadi ini suatu hal yang perlu disikapi sama orang tua. Ketika Anda bermasalah dengan pasangan Anda, taruhlah Anda bercerai, jangan pernah Anda tanamkan nilai-nilai buruk pasangan Anda. Anda ceritakan keburukan, Anda tanamkan bahwa bapaknya jahat. Ini bermasalah hidup anak. Jadi Anda sudah menanam kebencian pada orang tua. Ingat, memang pada yang kenyataannya dia bukan pada bapaknya saja dia jahat, termasuk pada ibunya. Ingat, ibunya kan orang tua. Orang tuanya sekarang single parent namanya. Jadi dialah jadi ibu, dia juga jadi bapak. Ketika Anda tanamkan nilai-nilai buruk terhadap bapak, Anda berarti menanamkan nilai-nilai buruk pada Anda sendiri. Begitu juga kehidupan seperti itu. Ketika Anda tanamkan nilai-nilai kejahatan, keburukan pada orang lain, dan nilai itu kembali kepada Anda yang akan menuainya semua. Saya percaya betul dengan hukum tabur tuai. Apa yang kita taburkan itu yang kita tuai. Anda yang salah, kenapa Anda tanamkan nilai keburukan, nilai-nilai jelek, nilai jahat kepada anak Anda? Ini harus kita sikapi dengan baik. Bolehlah Anda bermasalah dengan pasangan, tetapi anak jangan dilibatkan. Jangan Anda sekali-sekali menceritakan, menanamkan nilai-nilai buruk, nilai-nilai jelek orang tuanya atau bapaknya atau istrinya atau ibunya. Ketika Anda jadi suami, Anda tanamkan nilai-nilai jelek istri Anda yang sudah Anda bercerai. Ini adalah kesalahan besar. Jadi tugas kita tetap membicarakan, menceritakan hal-hal yang positif pasangan Anda. Ketika Anda seorang istri, ceritakanlah bahwa bapakmu adalah bapak yang baik dan kamu harus hormat kepadanya, kamu harus patuh kepadanya. Ini nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada anak. Jangan sebaliknya, Anda tanamkan nilai-nilai keburukan, kejahatan kepada anak, dan itu akan berbalik kepada Anda sendiri. Ya, ini harus kita sikapi nih. Jadi saya ulangi, jangan pernah kita menanamkan nilai-nilai buruk atau nilai-nilai jahat kepada anak yang terjadi kepada pasangan ketika Anda bercerai. Ya, ketika Anda bercerai, tetaplah Anda ceritakan, Anda tanamkan nilai-nilai positif pasangan Anda, suami atau istri Anda, sampaikanlah kepada anak. Dan ini akan sangat membantu Anda dalam menangani anak, dalam mendidik anak. Ingat, Anda boleh bercerai, tetapi dia tetap punya orang tua, dia tetap punya bapak dan ibu, dan Anda punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Jangan Anda korbankan anak Anda. Oke? Itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan, bahwa apapun yang kita lakukan terhadap orang, dan itu kalau kita tidak hati-hati justru kembali kepada kita sendiri. Bagaimana cara Bapak menanganinya? Ini mungkin terlalu panjang videonya. Lagi pula itu tidak saya ungkapkan. Ini biasanya saya lakukan pada pelatihan. Anda kalau mau ikut pelatihan dengan saya, akan saya buka rahasianya semua, bagaimana cara menangani anak bermasalah. Mudah-mudahan yang semua saya lakukan bermanfaat pada klien saya, pada pasien. Mudah-mudahan juga video ini juga bermanfaat pada Anda. Oke, sekian dari saya, Bapak Abdul Joni, Guru Kehidupan.